Selamat pagi, silakan duduk dulu dengan Mbak Cantika ya. Iya. Oke, kenalkan, nama saya Dr. Sandi. Hari ini saya akan memeriksa Mbak Cantika. Iya. Gimana Mbak Cantika? Ada yang bisa saya bantu mungkin? Ini dok, pandangan mata saya kabur. Kedua mata atau satu mata aja Mbak? Dua-duanya dokter. Bedanya. Untuk melihat jauh dekat atau mata dekat atau Melihat jauh dan dekat dokter. Oh, dua-duanya. Iya. Sejak kapan kan? Kurang lebih 3 bulan terakhir ini dok. 3 bulan ini? Iya. Oke. Tiba-tiba atau perlahan? Saya kira kan saya kelilipan biasa ya dokter ya. Terus saya kedip-kedip itu kok lama-lama kok makin 1 bulan terakhir ini kok makin kabur. Nah, Oh, gitu saya ya. pikir sih ini bukan karena kelilipan. Oh gitu. Ada nyeri mata merah barangkali sebelumnya? Nggak ada dokter. Oke. Ada obat tetes atau jamu barangkali yang digunakan rutin teratur dalam jangka waktu yang lama? Untuk obat-obatan saya jamu-jamuan pelangsing sih dok. Oh, Itu gitu. 1 tahun terakhir ini. Rutin ya? Iya dok. Oke. Ada penyakit lainnya yang seperti gula atau hipertensi? Nggak ada sih dok. Nggak ada ya? Saya periksa dulu ya Mbak Cantika ya. Iya, Oke, Pak. monggo silakan sebelah sini. Nanti saya periksa pakai alat ini dan Mbak Cantika nanti ditaruh di sini ya. Agak slow pemeriksaannya ya. Oke, silakan. Posisi sudah nyaman ya. Oke, agak slow sedikit. Saya periksa dulu mata sebelah kanan Mbak Cantika ya. Kita lihat mata kirinya, melihat ke arah telinga saya sebelah sini. Iya, oke. Sepertinya ini kita ada kekeruhan ya Mbak Cantika di lensanya ya. Tapi ini saya periksa lebih lanjut dulu ya. Nanti mata Mbak Cantika akan saya lebarkan dulu ya, agak perih rasanya ya. Setelah itu nanti silau sekitar 4 jam. Setelah ditetes 20 menit saya periksa kembali ya. Iya dok. Bapak, tambah sedikit. Oke, silakan ditunggu dulu 20 menit. Setelah itu saya periksa kembali ya. Oke, sekarang kita lihat untuk lebih detailnya ya Mbak Cantika ya. Pandangan masih lurus ke depan. Saya lihat detail dari lensanya ya Mbak Cantika. Ya, arahkan pandangannya ke sini. Baik. Sekarang saya lihat segmen belakangnya ya Mbak Cantika ya. Saya mau lihat sarafnya ya. Pandangan lurus ke depan dulu. Lihat ke sini, lihat saya. Lihat ke sini. Oke, cukup mundur dulu. Baik, Mbak Cantika, begini dari hasil pemeriksaan, kesimpulannya kemungkinan besar Mbak Cantika ada katarak pada kedua mata. Itu biasanya sebabnya apa ya dokter? Ya macam-macam kemungkinan curiganya kalau dari kasusnya Mbak Cantika mungkin dari penggunaan obat-obatan pelangsing tadi. Gitu. Nah, satu-satunya cara untuk menghilangkan katarak adalah dengan operasi. Kalau misalkan Mbak Cantika setuju. Obat minum tidak ada dok. Untuk obat-obatan sampai saat ini belum bisa. Jadi satu-satunya cara memang operasi. Ada dok. Setuju Mbak Cantika? Setuju dokter. Oke, kalau gitu nanti ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan oleh kita untuk supaya bisa dilakukan operasi. Salah satunya adalah pengukuran lensa kanan atau yang biasa kita sebut sebagai
pengantar Mbak Chandika nanti untuk biometri dilakukan di ruangan Korea. Gitu ya, setelah ada hasil nanti kita diskusi bareng. Iya. Gitu ya. Oke, silakan. Pemeriksaan biometri. Biometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur iol yang akan diimplantasikan pada pasien yang menjalani bedah katarak. Untuk akurasi power iol, ada poin-poin yang penting. Yang pertama adalah axial length, yang kedua kurvatura kornea, yaitu power refraksi kornea yang diukur dengan keratometer, dan yang ketiga posisi iol di dalam mata. Untuk jenis pemeriksaan biometri dibagi menjadi dua. A-scan dibagi lagi menjadi teknik aplanasi dan teknik imersi, dan yang kedua adalah biometri iol master. Yang pertama, pengukuran biometri iol master. Untuk persiapan pasien diminta untuk duduk dengan posisi seperti pada pemeriksaan dengan menggunakan slit lamp. Kemudian, pasien diminta fiksasi pandangan ke arah cahaya merah pada alat biometri iol master. Refleksi dari cahaya tersebut harus dapat diposisikan di sentral suatu lingkaran. Yang pertama kali diukur adalah K1 dan K2. Kemudian poin kedua adalah axial length dari bola mata pasien. Poin yang ketiga yang diukur adalah anterior chamber depth. Dan yang terakhir, poin yang diukur adalah wide to wide. Setelah semua poin-poin diukur, akan diformulasikan dengan formula yang akan kita pilih. Dan kali ini diformulasikan dengan formula SRKT. Hasil pemeriksaan pengukuran dengan alat biometri iol master telah selesai. Edukasi kepada pasien untuk kembali ke ruangan pemeriksaan dan akan dijelaskan tentang hasil dari biometri tersebut oleh dokter. Pemeriksaan biometri A-scan teknik imersi menunjukkan axial length lebih panjang dibandingkan teknik aplanasi. Dikarenakan tidak terdapatnya kompresi pada kornea, sehingga axial length yang diperoleh lebih akurat. Teknik imersi ini menggunakan pressure scleral shell. Pertama, pasien baring terlentang melihat ke atas, lalu menjelaskan tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Teteskan anestetik topikal pada kedua mata. Nyalakan alat biometri. Masukkan identitas pasien dengan lengkap. Nama pasien, pemeriksa, mata yang akan diperiksa apakah mata kanan ataupun mata kiri. Selanjutnya, status lensa mata pasien yang akan diukur, apakah normal katarak, dense katarak, aphakia, pseudophakia, dan tentukan velocity yang akan digunakan. Tentukan gain yang akan diukur.
Lalu, sebelum menggunakan alat-alat tersebut, lakukan disinfeksi terlebih dahulu pada shell dan prop asken. Hubungkan shell dengan konektor dan prop asken yang pada ujungnya terdapat cairan atau salin atau BSS yang akan dialirkan ke shell. Kemudian isi shell dengan cairan salin atau BSS kurang lebih 2 ml. Lalu jelaskan kepada pasien bahwa shell akan diletakkan kepada mata pasien. Shell diletakkan di sekeliling limbus dan pastikan shell tidak kontak atau menekan kornea. Kemudian, prop dicelupkan ke cairan tersebut, diluruskan searah dengan makula dengan meminta pasien memfiksasi penglihatannya pada cahaya yang terdapat pada ujung prop. Karakteristik ekogram akan tampak pada layar. Hasil pemeriksaan biometri asken. Pertama, rata-rata pemeriksaan aksial length adalah 23,5 mm dengan range 22 sampai 24,5 mm. Dan kedua, rata-rata anterior chamber depth adalah 3,24 mm. Dan yang ketiga, rata-rata dari lens thickness adalah 4,63 mm. Pemeriksaan biometri asken teknik aplanasi, di mana probing ultrasound ditempatkan secara langsung pada permukaan kornea. Ketika prob telah kontak dengan kornea, pasien diminta untuk melihat ke pusat cahaya transducer, kemudian gelombang dikonversi menjadi signal listrik yang tampak sebagai spike pada layar monitor. Pemeriksaan telah selesai, kemudian kita meneteskan tetes antibiotik pada kedua mata pasien agar mata pasien tidak terkena infeksi setelah pemeriksaan karena menyentuh permukaan kornea pasien. Setelah itu, pasien diedukasi bahwa hasil pemeriksaan akan dijelaskan di ruang pemeriksaan selanjutnya dengan dokter. Baik, Mbak Cantika, jadi ini sudah ada hasil biometrinya ya Mbak Cantika ya? Pembacaan hasil pemeriksaan biometri IOL Master. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah identitas pasien, nama dan ID pasien, tanggal pemeriksaan, dan tempat pemeriksaan. Yang kedua, formulasi pengukuran biometri yang digunakan. Formula yang masih sering digunakan adalah formula SRKT, hover key, dan holiday 1 dan 2. Sebagai pedoman praktis dapat dipakai petunjuk berdasarkan axial length bola mata pasien, di mana axial length lebih dari 26 mm, formula yang dapat digunakan adalah formula SRKT. Axial length antara 24,5 sampai dengan 26 mm, formula yang dapat digunakan adalah holiday 1. Axial length kurang dari 22 mm, formula yang digunakan adalah hover key. Dan axial length antara 22,5 sampai dengan 24,5 mm, formula yang dapat digunakan adalah holiday 2 atau SRKT. Pada pasien ini digunakan formula SRKT dengan target refraksi plano. Yang ketiga, pada mata kanan pasien didapatkan axial length sebesar 26,79 mm. Axial length normalnya adalah 22 sampai 24 mm, sehingga dapat disimpulkan axial length bola mata pasien panjang. Idealnya pemeriksaan biometri pasien ini harus diulang untuk memastikan validitas hasil pemeriksaan.
K1 dan K2 yang didapatkan oleh pemeriksaan ini adalah 40,37 dioptri dan 42,94 dioptri dengan nilai silinder 2,57 dioptri. Normalnya K1 dan K2 antara mata kanan dan kiri tidak lebih dari 1 dioptri. Anterior chamber depth yang didapatkan 3,67 mm. Normalnya anterior chamber depth 3-4 mm, sehingga perlu diperhatikan untuk pemasangan anterior chamber IOL pada anterior chamber depth lebih dari sama dengan 3 mm. Yang keempat, status mata pasien. Ditentukan apakah afakia, phakic, atau pseudofakia. Dan pada hasil tersebut, status mata pasien adalah phakic. Yang kelima, jenis iol yang digunakan sesuai dengan penempatan iol pada mata pasien. Yang harus diperhatikan A konstanta dari jenis iol yang kita gunakan, di mana masing-masing IOL mempunyai A konstanta yang spesifik. Yang pertama diperhatikan adalah lokasi pemasangan iol. Lokasi pemasangan iol dapat diletakkan di anterior dan posterior. Apabila diletakkan di anterior, yaitu di anterior chamber dengan iris clip. Dan apabila diletakkan di posterior, dapat diletakkan in the sulcus, in the back, dan scleral fixation. Kemudian, kedua yang diperhatikan adalah pemilihan jenis iol sesuai dengan konstanta yang spesifik pada lensa tersebut. Hasil pemilihan intraocular lens. Dari hasil pemeriksaan tersebut, lebih baik dipilih hasil slightly myopia. Sehingga pada pasien tersebut akan dipasang iol in the back, maka didapatkan hasil pemilihan dengan lensa konstanta 118,0 yaitu 13,5 dioptri dengan target refraksi minus 0,11. Hasil pemeriksaan biometri A-scan. Yang pertama diperhatikan adalah identitas pasien. Kemudian yang kedua diperhatikan adalah axial length dari bola mata pasien dan didapatkan sebesar 23,31 mm. Yang ketiga diperhatikan adalah standar deviasi. Standar deviasi di mana didapatkan dari 10 kali pengukuran pada pemeriksaan A-scan, sehingga pada pemeriksaan ini didapatkan standar deviasi sebesar 0,01 mm. Normalnya, standar deviasi tidak boleh lebih dari 0,03 mm. Apabila lebih dari 0,03 mm, maka pemeriksaan biometri A-scan ini harus diulang. Yang keempat diperhatikan adalah densitas, dan densitas pada pemeriksaan ini adalah normal. Kemudian akan diformulasikan dengan formula yang akan kita pilih, dan kali ini diformulasikan dengan formula SRKT. Selanjutnya, yang harus diperhatikan adalah A konstanta dari jenis iol yang akan kita gunakan, di mana masing-masing iol mempunyai A konstanta yang spesifik, dan prinsip hasil pemeriksaan biometri A-scan ini sama dengan prinsip hasil pemeriksaan biometri iol master sebelumnya. Mengingat terdapat terjadinya kesalahan dalam perhitungan hasil biometri, maka harus diperiksa ulang pada keadaan di bawah ini. Pertama, pemeriksaan biometri yang menunjukkan axial length yang kurang dari 22 mm atau lebih dari 25 mm. Dan yang kedua, rata-rata power kornea atau keratometri yang kurang dari 40 dioptri atau lebih dari 47 dioptri. Dan yang ketiga adalah terdapat perbedaan di antara kedua mata. 1. Perbedaan rata-rata keratometri lebih dari 1 dioptri. 2. Perbedaan axial length lebih dari 0,3 mm. Dan yang ketiga, hasil kalkulasi power iol untuk target emetropia dengan perbedaan lebih dari 1 dioptri. Kami, Presiden Ilmu Kesehatan Mata Universitas Diponegoro, Subdivisi Lensa dan Bedah Refraktif periode Mei-Juni 2019. Saya Dr. Sandi. Saya Dr. Aini. Saya Dr. Ezra. Saya Dr. Raisa dengan pembimbing kami Dr. Wisnu Sadasi, spesialis mata, dan Dr. Rizal Fanani, spesialis mata. Semoga video biometri ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar dan tetap